Halo semua, kembali lagi di konten matematika. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang dengan rumus keliling dan luas permukaannya. Saya, buat yang belum kenal, saya nama Aprilia Lorenza. Saya berasal dari Forpus Theta dan saya absen 24 dan saya masih kelas 9. Saya akan mengajarin adik-adik semua mengenai keliling dan luas permukaan dari sebuah bangun ruang. Kita awali dari persegi. Untuk mencari sebuah luas permukaan, kita membutuhkan rumus S pangkat 2. S pangkat 2 merupakan sisi. Dan kalian pasti tahu bentuk persegi itu seperti apa. Persegi memiliki sisi yang sama. Ini merupakan sisi dan sisinya sudah pasti sama dan tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti persegi panjang, bukan persegi. Dan untuk mendapatkan hasil dari luas permukaan dari sebuah persegi, kita membutuhkan rumus S pangkat 2. Diketahui sisinya 2 cm, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Udah 4 cm kubik. Lalu jika ingin mencari keliling, kita hanya memerlukan rumus S kali S kali S atau S pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4 kali 2, 8. Sudah, hasilnya 8 cm. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke persegi panjang. Nah, buat adik-adik yang belum tahu apa beda persegi dan persegi panjang, dari yang kakak tadi jelasin, persegi memiliki sisi yang sama, tetapi jika persegi panjang, dia tidak memiliki sisi yang sama. Sisi bagian atap dan alasnya itu lebih panjang daripada sisi samping kanan samping kirinya. Kita bisa lihat dari ukurannya. Jika ukuran sampingnya lebih pendek daripada sisi bawah dan sisi atasnya, berarti itu adalah persegi panjang. Dan rumus untuk menentukan luas permukaan dari sebuah persegi panjang adalah P kali L. Diketahui panjang dari persegi panjang 6 dan dikalikan dengan lebarnya 3, berarti luas permukaannya 6 kali 3 sama dengan 18 cm kubik. Nah, untuk mencari keliling, kita hanya membutuhkan 2P ditambah 2L. 2 dalam kurung, ini dalam kurung dikalikan panjang sama dengan 6 ditambah 2 dikalikan lebarnya 3, berarti 2 kali 6 12 dan ditambahkan 3 kali 2 9, berarti 12 tambah 9 sama dengan 11, 9, 10, 11, berarti 111 cm. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke segitiga.
sama kaki. Di sini kita sudah mempunyai segitiga sama kaki dan diketahui tingginya adalah 4 meter, lebarnya 6 meter, dan sisi sampingnya 5 meter. Dan karena ini segitiga sama kaki, otomatis jika sisi kirinya 5 meter, jika sisi kiri tulis 5 meter, sudah otomatis sisi kanannya juga sudah pasti 5 meter karena sama kaki, ini merupakan sama kaki ya. Untuk rumus luas, setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali alasnya 6 dan dikali tingginya 4. Untuk mendapatkan hasil dari segitiga sama kaki, kita perlu membagi antara 6 dan 2, angka yang bisa dibagi terlebih dahulu. Coret 6 bagi 2, 3 kali 1 sama 3 kali 1 sama 3. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil 3 ini dikalikan dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 8. Berarti hasilnya 8. Karena satuannya meter, jadi kita tidak perlu menuliskan cm tapi meter saja, dengan maksud saya meter kubik. Lalu untuk mendapatkan keliling, rumusnya lebih mudah lagi ya. Perlu kita ketahui, keliling merupakan jumlah seluruh dari panjang sisi. Jadinya 6 alas ditambah sisi samping kiri dan sisi samping kanan, tetap 5 karena segitiga sama kaki, dan diperoleh hasil 16 meter. Tidak perlu pakai kubik lagi. Nah teman-teman, langsung aja kita masuk ke trapesium. Trapesium. Nah, sini sudah ada bangun-bangun trapesium dan rumus luas permukaan dari bangun-bangun trapesium, yakni ada setengah dikali dalam kurung A tambah B dikali B tinggi, setengah dikali panjang atas dan panjang bawah. Ini panjang atas, panjang bawah, tinggi, sisi samping. Panjang atasnya diketahui 6
6 km ditambah panjang bawahnya 9 dan kurung dikali tingginya 4. Kita harus mengobservasi dulu. 6 tambah 9 sama dengan 15, berarti kita bagi dulu angka yang bisa dibagi, yakni 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti 15 kali 2 sama dengan 30, jadi hasilnya 30, karena satuan kilometer jadi 30 km. Jadi untuk mencari kelilingnya kita hanya perlu menambahkan seluruh angka yang ada di bangun ruang trapesium. Ada 9 ditambah 4 tambah 5 dan tambah 6. 9 tambah 4 11, 10, 11, 12, 13 ditambah 5 14, 15, 16 ditambah 6 15, berarti hasilnya 24 dengan satuan kilometer. Udah. Nah teman-teman semua, sekarang kita masuk ke rumus apa ini? Nah teman-teman semua, sekarang kita masuk ke rumus jajar genjang. Nah teman-teman, perlu diketahui jajar genjang itu juga memiliki sisi yang sama, karena sisi sampingnya 7 desimeter, otomatis sisi kanannya juga adalah 7 desimeter, karena bawahnya 10, atasnya berarti 10. 5 merupakan tinggi. Dan sekarang kita masuk aja ke bagaimana mencari rumus luas permukaan dari sebuah jajar genjang. Rumusnya hanya A kali T. Hasilnya alas dikali tinggi, berarti 10 alas 10 dikali tingginya 5, hasilnya 10 kali 5 50, berarti 50 dengan satuan desimeter kubik. Untuk mencari keliling dari jajar genjang, kita hanya perlu menambahkan sisi-sisinya kecuali tinggi bukan sisi. 10 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. 10 tambah 2 sama aja kayak 10 kali 10. 10 kali 10 100. Tambah 7 kali 7 sama dengan 49. Berarti hasil dari 100 tambah 49 149 dengan satuan desimeter. Sekarang kita masuk ke rumus lingkaran. Untuk menentukan rumus dari luas lingkaran, karena dia tidak memiliki sisi, jadi dia memiliki rumus yang beda dari teman-temannya, yakni pi r kuadrat atau pi kali r kali r.
Pi itu bisa 22/7 atau 3,14, itu tergantung angka yang dimiliki sebuah lingkaran dari jari-jari tersebut. Kalau misalnya jari-jarinya dihasilkan dari perkalian 7, otomatis dia menggunakan 22/7 karena 14 hasil dari 7 kali 2, maka menggunakan 22/7 dengan jari-jari 14 dikali 2 dikali 14 dikali double. Sekarang 14 bagi 7, 22 dikali 2, 44, dan 44 dikali 14 sama dengan 116. Dengan satuan meter kubik. Dan untuk menghasilkan keliling, ya beda lagi rumusnya, yakni 2 pi r, 2 dikali 22/7 dikali 14 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 4 dibagi 2, berarti 8 dengan satuan M. Udah. Untuk menentukan rumus dari luas permukaan yang lain, kita membutuhkan rumus 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu merupakan ini 6, garis titik 6, dan diagonal 2 merupakan garis titik 8. Jadi tinggal 1/2 dikali 6 dikali 8. Diagonal 1 itu adalah ini 8, dan diagonal 2 merupakan 6, terbalik. Jadi setengah dikalikan 8 dikalikan 6 dibagi 8 bagi 2, 4 kali 1, 4, dan 4 dikalikan 6 sama dengan 24, jadi hasilnya 24 dengan satuan milimeter kubik. Kita masuk ke sekarang kita masuk ke kelilingnya. Karena layang memiliki 4 sisi, jadi rumusnya itu 4 dikalikan ukuran dari sisi, yaitu 5, yakni 20 dalam satuan milimeter. Sudah. Sekarang kita masuk ke layang-layang.
untuk menentukan luas permukaan dari sebuah layang-layang, yakni sama aja kayak tadi. Setengah dikali 24 dikali 48. Cara ngitungnya sama aja kayak rumus-rumus yang tadi, nggak ada bedanya. Ini langsung aja hasilnya 5, 7, 6 satuannya, satuannya tadi berapa? Meter. Meter kubik. Dan untuk menghasilkan keliling itu dari sisi berarti 37 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dapat tuh. Hasilnya 37 tambah 37 tambah 5 tambah 5 sama dengan 10. Baik, 74 tambah 10 berarti 84.